Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren At-Tarbiyah di daerah apa ini Pak Ustadz? Di Desa Natanegara, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, yang berbatasan dengan Kuningan ya, dibatasi dengan ini Sungai Cijulang namanya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Alek tentang pesantren ini ya, mungkin di bawah yayasan apa, kemudian membidangi apa saja kegiatannya gitu. Kalau ada pendidikan formal apa gitu. Kemudian pendidikan formalnya itu keunggulannya apa saja? Keunggulannya kemudian barangkali bisa dijelaskan juga ekstrakurikulernya, kemudian prestasinya, kemudian kecakapan hidup yang ada di sini untuk santri-santri di sini apa saja. Nah, begitu mungkin bisa dijelaskan. Selanjutnya kita ke Pak Ustadz deh, kita mendengarkan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah kepala madrasah oleh Bu Dr. Anda Silti, Bu Dr. Silti ya. Pada hari ini alhamdulillah beliau sudah datang di Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Pondok pesantren ini berada di Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Berdiri sejak tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 2009 mendirikan pendidikan formal yaitu MTS Madinatul Najah. Kemudian di tahun 2012-2013 mendirikan MA Madinatul Najah. Kemudian di tahun itu juga ada pendidikan madrasah diniyah ya, untuk anak-anak mulai dari SD ataupun MTS. Nah, terus di tahun 2015-an kita juga bekerja sama dengan dinas sosial. Kita mendirikan yang namanya LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jadi ada beberapa lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Pondok Pesantren At-Tarbiyah Nagara Jati atau Natal Negara kalau sekarang. Nah, itu adalah beberapa program dari sini. Kemudian yang paling utama di sini adalah yaitu pendidikan pondok pesantren ya, yaitu Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Pondok pesantren ini berbasis pondok pesantren salafi ya. Tapi sekarang mulai dikembangkan dengan sistem modern dengan adanya lembaga pendidikan formal ini ya. Jadi sistem pengajaran ini di sekolah ataupun pesantren itu saling berkaitan ya. Jadi anak yang masuk ke sini otomatis adalah sebagai santri ya. Walaupun mereka tidak mungkin, mereka tetap belajar tentang keagamaan. Kita setiap hari setelah belajar ataupun di sela-sela belajar itu pasti ada yang namanya pendidikan kepesantrenan. Yang jadi unggulan di sini adalah pendidikan di kajian kitab kuningnya. Kemudian untuk bidang-bidang yang lain, kalau bidang yang lain mungkin kita di sini untuk bidang kesenian kita ada hadroh ya. Kita ada hadroh. Alhamdulillah di hadroh ini anak-anak tampil di berbagai acara ya, baik untuk lomba ataupun untuk kegiatan pribadi sebagai undangan. Terus di acara yang lain, kalau lomba-lomba di kecamatan, alhamdulillah santri ataupun siswa di sini tiap tahunnya mendapat gelar juara ya, materi pidato, MCC, kesenian atau pembacaan Quran, alhamdulillah untuk tingkat kecamatan. Kemudian kebiasaan di sini ya, selain kita belajar, bisa belajar dengan kecakapan hidup juga ya.
seperti tadi udah kita lihat ada kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan gitu ya. Anak-anak juga eh, dibimbing dalam bidang manajemen bisnis ataupun IT ya. Nah, itu jadi salah satu keunggulan di madrasah ini selain pendidikan formal, mereka juga mendapatkan pendidikan keterampilan hidup yang mungkin di sekolah-sekolah lain belum tentu dapat ya, karena kita basis pondok pesantren yang tentunya di segi karakter ya, kita memfokuskan pada pendidikan akhlaknya. Iya. Pak Ustadz mau menambahkan? Silakan tambahkan lagi tentang ini nih pondok pesantren di sini, dan mungkin prestasinya belum dijelaskan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alumni. Adapun masalah pondok pesantren Al-Tarbiyah, alhamdulillah di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz Alek, bahwasanya di pondok pesantren Al-Tarbiyah fokus khususnya di bidang non formal, fokus membina tentang akhlak santri. Dan di sana alhamdulillah kegiatan-kegiatan dari mulai kitab yang disediakan kita bertahap ya. Dalam bidang kitabnya kita bertahap, dalam artian di sini kita tidak bisa memberikan sekaligus tentang pendidikan non formalnya. Di antaranya kita fokus terhadap fikih, kemudian ilmu alatnya, plus di situ ada akhlak dan juga akidahnya. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun pondok At-Tarbiyah selalu mendapatkan prestasi, walaupun di antara mereka ada yang mendapatkan prestasi kedua, ketiga, adapun beberapa prestasi yang tidak diraih itu salah satu resiko dalam perlombaan. Namun alhamdulillah khususnya di ketika ada gebiar-gebiar Muharram misalkan, pondok At-Tarbiyah senantiasa mendapatkan penghargaan-penghargaan atau juara-juara ketika melaksanakan perlombaan-perlombaan. Dan ini salah satu bukti bahwasanya walaupun kita di ujung kota, alhamdulillah walaupun kita berada di ujung kota, kita mendapatkan nama baik khususnya di bidang non formal. Di bidang formal alhamdulillah kita pun bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah lain. Mungkin itu saja namanya dari saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini lingkungannya sangat nyaman, sangat adem. Gimana nih pandangan Ustadz tentang lingkungan? Apakah mendukung terhadap belajar anak? Untuk lingkungan sendiri memang kita jauh bukan di daerah kota ya, tapi itu untuk lingkungan pendidikan saya kira sangatlah bagus ya, karena anak-anak pastinya terhindar dari lingkungan-lingkungan yang negatif mungkin ya untuk kondisi sekarang. Nah, dengan lingkungan gini saya sangat merekomendasikan sekali. Saya seorang tua selalu bilang bahwa ini sangatlah menunjang untuk kegiatan pembelajaran ya, tapi bukan untuk main ya. Di sini anak-anak bisa fokus, tidak terganggu dengan suasana luar ya yang sekiranya mungkin dapat mengganggu. Alhamdulillah sih, walaupun kita berapa kilo ke ibu kota, kita juga ada di perbatasan. Anak-anak dari luar daerah Ciamis ya, baik dari Ciamis maupun luar Ciamis bisa bergabung di sini ya. Ada berapa dari Dharma, Indramayu, Majalengka, dari Kuningan, dari luar daerah juga banyak ya, untuk mondok di sini. Dari Lampung juga ada ya. Dan di sini di masyarakat alhamdulillah masyarakat yang ramah betulnya. Jadi bisa membentuk karakter anak. Iya, jadi memang saya rasakan sendiri pondok pesantren ini sangat nyaman,
lingkungannya asri sekali, ini sangat mendukung untuk belajar ya. Pokoknya ini deh, anginnya itu segar banget gitu. Selain pesantren juga kan bisa ini ya, bisa pendidikan formalnya dari mulai apa tadi, RA, kemudian MTS dan aliyah ada di sini. Kemudian untuk kecakapan hidupnya ada dari pertanian, ada dari perikanan, dan juga ada peternakan ya. Itu luar biasa sekali sesuai dengan potensi yang ada di sini, dan memang harus dikenali oleh khususnya generasi muda dalam hal ini, karena memang banyak yang sudah mulai melupakan, tapi di sini justru anak-anak kembali diingatkan akan pentingnya ya tadi 3 potensi yang ada di negara kita itu tadi. Nah, terakhir nih Pak Ustadz, kalau mau daftar ke pondok di sini, kalian sekolah di sini gimana caranya? Ya, untuk tahun pelajaran 2021-2022 kami juga membuka pendaftaran santri baru ya, untuk jenjang madrasah sanawiyah, jenjang madrasah aliyah ataupun takhusus pesantren ya. Nah, untuk pendaftaran bisa langsung datang ke tempat ini, ke pesantren ini yang beralamat di RT 11 RW 4 Dusun Cisapi, Desa Natanegara, Kabupaten Ciamis, ataupun bisa menghubungi saya langsung di nomor 082 218 113 141 atas nama Ale Kurniawan. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anaknya di sini, jangan khawatir tentang pembiayaan, karena kami tidak memungut sepeser pun untuk biaya pendaftaran ataupun biaya bangunan ya. Itu kami gratiskan ya, untuk membantu masyarakat juga dalam mendapatkan pendidikan. Nah, untuk biaya lanjutan itu kita hanya di bidang makan saja ya. Jadi untuk makan kita ada biaya per bulannya itu sebesar 240.000 per bulan ya. Kemudian infak yang itu digunakan untuk seluruh kegiatan baik pun di sekolah ataupun pesantren ya. Jadi bukan pungutan sekolah. Nah, itu sebesar 40.000 untuk madrasah sanawiyah dan 60.000 untuk madrasah aliyah untuk semua jenis kegiatan. Selain itu tidak ada pungutan ataupun biaya yang lain. Yang mendaftar di sini juga untuk madrasah aliyah ada fasilitas pakaian satu setel ya. Nah, kemudian bagi yang tidak mampu dengan membawa surat keterangan dari desa, nah itu kita bisa diusahakan ya untuk anak-anak tersebut supaya bisa tetap di sini tanpa biaya ya, dengan datang langsung ke sini ya. Alhamdulillah kalau bisa mondok di sini ya. Begitu. Closing, Pak Ustadz mau menambahkan? Sudah cukup? Terima kasih atas waktunya. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk saya ataupun siapapun yang melihat dan mendengar informasi ini. Dan bagi yang berminat nanti bisa kontak ke Pak Ustadz Alek ya. Tadi sudah disampaikan nomor HP-nya. Dan insya Allah nggak akan menyesal nih mondok di sini. Tadi kalau unggulannya dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Rahmayanti, siswi MTS Madinatul Najah. Di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang kewirausahaan mengenai pertanian. Di dalam bidang pertanian ini, siswa dan siswi MTS Madinatul Najah dibimbing oleh ustadzah untuk bercocok tanam. Kami di sini diajarkan dari mulai menanam sampai memanen. Nah, dari proses menanam tersebut kami mengetahui bagaimana cara menanam padi dengan benar.
Nah, alhamdulillah sekarang ini padi sudah mulai sedikit lagi untuk dipanen. Nah, ketika padi ini mulai dipanen, santri dan siswa dan siswi MTS Madinatun Najah membantu ustadz dan ustazahnya untuk memanen padi. Dan alhamdulillah hasilnya ini dapat menambah dan membantu perekonomian madrasah kami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ulianur Rohmah, salah satu siswi MTS Madinatun Najah, akan menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan di MTS Madinatun Najah tentang perikanan. Nah, jadi ini adalah kolam yang dimiliki oleh MTS Madinatun Najah untuk mengembangkan bakat-bakat siswa MTS Madinatun Najah untuk mengurus. Ya, jadi di sini kolam untuk membudidayakan ikan oleh santri Pondok Pesantren At-Tarbiyah dan siswa-siswi MTS Madinatun Najah. Dan di sini pula siswa-siswi MTS Madinatun Najah mengisi waktu senggangnya yaitu dengan mengelola ikan. Kadang ada juga yang suka memancing di sini dan biasanya suka ada hasil yang didapatkan dari perikanan tersebut. Misalkan ketika ikannya sudah mulai besar, bisa dijala, diambil, ada yang pakai pancingan, ada yang turun langsung ke kolam sekalian untuk merefresh otak gitu buat anak-anak Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Dan ketika sudah mendapatkan ikan-ikan lumayan banyak, nanti bisa menghasilkan uang, yaitu dijual, dan alhamdulillah pendapatan penghasilan dari ikan yang setelah dijual dapat untuk mengisi kas Pondok Pesantren At-Tarbiyah atau untuk MTS Madinatun Najah. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.